yang berjumpa dengan Nabi SAW di tempat lempar jumroh Aqabah. Mereka sedang cukur rambut, didakwain sama Nabi SAW. Akhirnya mereka pulang ke negerinya, mereka berdakwah. Dari 6 orang jadi kota Madinah. Kemudian beliau menyebutkan jemaah haji itu seharusnya seperti itu. Jadi dari setiap orang, kalau 1 orang saja pulang itu berdakwah ngajak orang lain, jumlah jemaah haji Indonesia itu per tahun anggap 200.000. 10 tahun itu 2 juta. Kalau setiap 1 orang itu ngambil 1 orang yang dia dakwain, sudah jadi 4 juta. Sepertinya itu sudah mulai hilang di kita. Rasulullah SAW ketika beliau di Arafah berpidato, beliau menyampaikan, liyuballighi syahid minkumul ghaib. Yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ini perjemaah haji. Agar ketika mereka pulang, mereka ngajak orang lain gitu loh. Nah, Jika Baker ini, Ana dulu sempat sampaikan ke teman-teman yang di MBI ya, bagaimana kalau mereka itu setiap 1 orang ngajak orang lain, nanti ngajak orang lain. Jangan tambah tahun tambah sedikit. Jika belum berkurang anggotanya. Oh nambah, Masya Allah. Jadi dari berapa keluarga nih? Saat ini ada sekitar 30-an30 keluarga. keluarga. Enggak sih, nggak nyampe sih. Kalau yang hadir nggak tahu. Oh yang hadir nggak nyampe. Oh masuk daftar doang gitu kan. Siap, berarti tahun depan harus 60 tuh. Nah, jadi kita harus benar-benar berusaha jemaah. Jangan sampai dakwah itu cuma ada di kita. Yang lainnya nggak dapat dakwah itu. Kita juga perlu ada evaluasi. Setiap tahun dievaluasi bertambah enggak. Kemudian usahakan ya, nanti kalau kajian lagi di rumah siapa, itu tetangga diundang. Jadi tetangga yang tidak masuk jiga, tapi dapat manfaat dari jiga tadi. Tetangga rumah ya, siapa. Kemudian usahakan orang-orang dekat kita juga dapat. Ya kerabat kita, ketika kajian di rumah kita undang tuh semua kerabat. Terus terang Ana kemarin mendapatkan 1 majelis yang Ana gembira banget. Di Jakarta. Jadi ada kawan kita, dia ngundang semua keluarga istrinya. Diundang semua jemaah. Dia sepupunya, ya pamannya, semua hadir jemaah. Dan Ana menyaksikan orang itu macam-macam di majelis itu. Pada nggak pakai jilbab ya. Ini tuh ya Allah, ini benar yang harus kita dakwain nih. Karena mereka nggak pernah dengar kajian ini gitu loh. Karena kajiannya judulnya silaturahmi, mereka pada datang. Ketemu semua sama sepupu-sepupu mereka ini. Mereka seneng. Dikasih ilmu tambah seneng lagi tuh mereka. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Bagaimana tatkala kajian di tempat antum undang semua kerabat antum. Judulnya silaturahmi juga. Dengan harapan tadi antum nggak bisa nyampaikan, biar ustadz yang nyampaikan. Biar mereka pulang, silaturahmi tersambung, iman mereka semakin meningkat. Tapi bicara dengan iman, semua jadi indah jamaah. Hidup ini tidak selalu seperti yang kita rencanakan jemaah. Ada banyak hal yang kita sudah mimpikan, kita sudah atur, bahkan kita sudah rencanakan dengan matang, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Anak yang kita sudah rencanakan dia menjadi seorang dokter, tahu-tahu dia nggak mau. Anak yang kita inginkan jadi seorang ustadz, tahu-tahu di tengah jalan dia nggak mau. Usaha yang kita lakukan dengan harapan memberikan banyak keuntungan ternyata tidak menguntungkan. Orang tua yang semua tentunya ingin dapat orang tua yang soleh, orang tua yang teladan, tapi ternyata dia dapat orang tua mungkin yang sulit berkomunikasi dengan anaknya, sehingga kita jadi jauh ya. Saudara-saudara, kita ingin punya saudara itu yang sehati ya, seiman. Tapi kadang-kala kita punya salah satu saudara yang merepotkan saudara lainnya. Itu terjadi dalam kehidupan ini.
Apa yang harus kita lakukan? Ya, iman tadi. Rukun iman itu ada 6. Kita ingat kembali. Yang pertama apa? Antu'mina billah. Beriman kepada Allah. Ini yang harus sering kita perbaharui. Yang kedua, malaikat-malaikat Allah. Beriman dengan malaikat ini membuat kita semakin nyaman hidupnya dan merasa aman. Karena kita selalu diawasin. Bayangin ya, kalau antum hidup dalam kondisi yang menakutkan, tahu-tahu ada bodyguard yang jagain antum. Antum merasa tenang. Kemudian tatkala antum hendak melakukan sebuah perbuatan dosa dan antum tahu ada yang ngelihat antum sekarang sedang dampingin, antum nggak jadi berbuat dosa. Beriman dengan malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, beriman dengan kitab-kitab Allah Azza wa Jalla. Di sini kita meyakini bahwa Allah itu sudah benar-benar menyelesaikan tugasnya, menegakkan hujjah. Dia kirimkan utusan Allah, dia kirimkan kitabnya. Ketika meninggal nabinya yang diutus, kitab itu tetap ada sebagai pedoman hidup. Maka yang keempat adalah beriman dengan utusan-utusan Allah ya. Dari yang pertama sampai yang terakhir, setiap mau tidur jemaah, antum sebenarnya menyegarkan kembali keimanan antum. Kita kan dianjurkan baca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah kan. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kita lihat di ayat ini ada 4 rukun iman. Kita beriman. Kemudian yang kelima, beriman dengan hari akhir. Dan beriman dengan hari akhir ini menjadi motivator kuat ya seorang muslim beramal. Antum sekarang datang ke sini ngapain? Kata Allah, minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Sebagian kalian cari dunia, sebagian kalian cari akhirat. Kalau bicara niat, sebagian kita cari dunia, sebagian kita cari akhirat. Ini firman Allah kepada para sahabat yang perang Uhud. Bayangin ya, kalau bicara perang Uhud, mereka meninggalkan kota Madinah menghadapi 3.000 pasukan. Jumlah mereka 700 orang. Sampai kata Abdullah bin Mas'ud, kalau waktu itu aku bersumpah ya, bahwa semua yang ikut ini ingin akhirat, menurutku benar sumpahku. Sampai turun firman Allah, minkum man yuridud dunya. Ini kepada sahabat Nabi. Sebagian kalian cari dunia. Wa minkum man yuridul akhirah. Dan ada sebagian kalian yang cari akhirat. Nggak bisa dipungkiri. Ada 2 kelompok tersebut. Orang yang ingin akhirat berbeda dengan orang yang cari dunia. Bicara orang ingin akhirat, umpamanya ketika dia datang ke masjid, dia belajar, dia berusaha untuk benar-benar mendapatkan ilmu umpamanya. Karena dia memang cari nih. Langkah anak dari rumah tadi sampai sini dicatat sama malaikat tadi. Bicara lagi iman kepada malaikat. Dicatat itu. Diangkat derajat, dihapuskan dosa. Memang sekarang kita nggak dapat manfaatnya. Kalau bicara manfaatnya datang kajian, apa sih? Aduh capek anak, ahsan duduk-duduk, jalan-jalan. Apalagi ini bentar lagi, anak nambah setengah jam ini banyak yang tidur biasanya. Nah, nanti yang disalahkan tuan rumah ini kok nggak makan dulu, ini kajian dulu. Tapi ala kulli hal, itu rukun iman yang kelima, beriman dengan hari akhir. Dan ini yang memotivasi kita untuk puasa. Yang memotivasi antum untuk sholat malam, bayangin ya. Apa sih faedahnya sholat malam? Emangnya duit antum bertambah? Waktu tidur antum berkurang? Tapi antum lakukan itu. Sodakoh, kalau bicara orang sodakoh. Makanya orang-orang kafir itu ketika disuruh sodakoh, apa kata mereka? Anut'imu man law yasha'ullah at'amah. Gimana sih kita disuruh ngasih makan orang? Kalau Allah mau kasih makan, kan Allah yang kasih makan dia. Kenapa kita disuruh kasih makan? Itu orang-orang kafir yang tidak beriman.
Tapi orang yang beriman yakin mana qasad sadaqatun min mal. Sedekah tidak ngurangin harta. Enggak berkurang. Itu iman. Kemudian rukun iman yang keenam ini. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman dengan takdir baik dan buruk. Sebagian kita itu nggak beriman dengan takdir baik. Kalau dia sukses, dia akan berbicara, ini usahaku. Ini kerja kerasku. Loh, engkau nggak beriman, itu takdir. Itu takdir loh engkau sukses loh. Sebagian orang enggak loh. Kalau susah baru takdir. Ya mau gimana lagi Pak Ustaz loh. Makanya subhanallah jamaah. Mak mudah-mudahan dengar. Mak ini kalau dapat suami baik bersyukur apa enggak? Sebagian emak-emak itu sukses dalam kesabaran, gagal dalam syukur. Makanya ketika Nabi SAW menyebutkan kebanyakan wanita di neraka, itu bukan karena gagal dalam musibah, tapi gagal dalam bersyukur. Kalau mereka susah, ana lihat beberapa komentar ya, ana dikirimin sebuah video yang menyebutkan tentang suami yang kurang peduli sama istrinya, ini itu macam-macam. Subhanallah, komentar itu rata-rata mereka mengatakan sabar. Rata-rata mereka mengatakan ya sama lah, suami ana juga kayak gitu. Kurang lebih lah. Terus ana ngomong, oh Masya Allah ya. Jadi mereka mampu bersabar. Dia masuk neraka karena nggak bersyukur, bukan karena nggak bersabar. Jadi nggak lolos atau nggak lulus ketika disuruh bersyukur. Makanya engkau yang dapat pasangan hidup yang soleh, syukuri itu. Itu juga takdir Allah gitu loh. Yang dapat pasangan hidup yang menyebalkan, itu juga takdir Allah. Sekarang engkau sukses apa gagal menghadapi hal itu? Rasulullah SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Kata Nabi SAW, ini tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. Bagaimana sikap seorang yang beriman? Karena dia beriman dengan takdir. In asabathu sarra. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, syakar. Dia bersyukur sama Allah. Syukur itu ada 3 rukunnya. Yang pertama hati, yang kedua lisan, yang ketiga dengan raga kita. Hatinya menisbatkan nikmat ini kepada Allah. Ini dari Allah. Hadza min fadli Rabbi. Ini karena karunia Allah Azza wa Jalla. Nggak ada dia mengatakan karena aku, karena timku, karena ini, karena Allah yang kasih namaku. Makanya Nabi Sulaiman ketika mendapatkan kenikmatannya, beliau mendengar suara semut berbicara. Apa kata beliau? Hadza min fadli Rabbi. Ini karunia dari Tuhanku. Ini dari karunia Tuhanku. Allah yang kasih karunia. Ketika melihat singgasana Ratu Balqis. Dari Sabak sana ada di Palestina, ada di Al-Aqsa. Beliau melihat hadza min fadli Rabbi. Mungkin sebagai enggak, memang anak usaha, anak gini, anak yang dia sebut ana. Enggak, orang beriman bukan ana. Yang ada Tuhanku, Rabbku. Hadza min fadli Rabbi. Beda sama Qarun. Qarun ketika disuruh sedekah, suruh berbuat baik dengan hartanya, apa kata dia? Innama utituhu ala ilmin indi. Dia mengatakan, aku dapat kayak gini karena ilmu yang aku miliki gitu. Yang diberikan kepada aku. Jadi dia kenal sama aku. Orang beriman enggak? Rabbi. Sembuh dari penyakit, Rabbi. Antum kok bisa sembuh? Oh iya. Memang anak ini orang soleh. Kasih nikmat sama Allah. Yang ada dari Allah SWT. Jadi dia bersyukur, hatinya meyakini bahwa nikmat itu dari Allah. Kadang-kala kita keceplosannya. Anak merasakan kadang-kala. Anak kadang menyebutkan, oh ini karena ini Allah. Ini karena Allah yang kasih. Karena Allah yang kasih. Itu yang pertama. Jadi
Hati meyakini itu dari Allah, kemudian dari hati, gayungnya hati berbicara, lisan akan memuji Allah Azza wa Jalla. Maka banyak-banyak mengatakan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Antum duduk ya jamaah, baca Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Dan antum lihat di antara doa sebelum tidur, Alhamdulillah alladzi at'amani wa saqani wa awani wa kafani. Dia mengatakan Alhamdulillah yang telah ngasih makan aku. Allah yang diingat. Engkau bisa makan hari ini nih. Kita makan di rumahnya Abu Maryam. Mungkin yang menyediakan makanan Abu Maryam, tapi engkau bisa makan Allah loh. Berapa banyak Allah kasih orang gak bisa makan dia cuma. Di hadapannya banyak makan, gak bisa makan. Alat buat makannya itu Allah bikin sakit. Gak bisa menikmati, walaupun makanan di depannya enak. Jadi sebelum tidur kita mengatakan Alhamdulillah alladzi at'amani. Hari ini full aku makan, Allah yang kasih makan. Wasaqani, yang kasih minum sama aku Allah Azza wa Jalla. Wa awani, aku kasih tempat tinggal. Engkau bisa tidur, wallah jamaah, walaupun di bawah kolong jembatan. Itu nikmat loh jamaah. Walaupun engkau di atas kereta, anak tadi malam di atas kereta, Allahu Akbar. Ada orang yang gak bisa tidur di atas kereta. Ada orang. Ada orang yang dapat kasur nyaman tapi nggak bisa tidur ya di atas kasurnya. Jadi Allah kasih kita naungan sehingga kita bisa tidur, itu nikmat dari Allah. Wa kafani, dan mencukupi aku. Fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'i. Berapa banyak orang yang nggak dikasih naungan, nggak dikasih kecukupan sama Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau bicara kita dalam kondisi senang, orang beriman itu bersyukur dengan hatinya, bersyukur dengan lisannya, kemudian bersyukur dengan raganya. Maka raga kita ini, kalau antum suruh bayar pakai raga itu berapa, antum akan bayar. Dan ternyata ada biayanya jamaah. Berapa biayanya jamaah? Berapa sendi yang kita miliki? 360 sendi kata Nabi SAW. Setiap sendi itu ada sodakohnya, ada biayanya. Berapa biayanya? Ya kata Nabi SAW, baca subhanallah itu juga termasuk sodakoh ya. Bantu orang lain sodakoh. Cukup untuk bayar itu 2 rakaat duha. Bayar tuh. Jadi antum sesibuk apapun, bayar dulu. Anak ini bisa pakai ini semua, karena Allah yang kasih. Kembali tadi, beriman ini semua dari Allah Azza wa Jalla. Sebagian orang lebih bersyukur dengan sandalnya yang mahal daripada sama jari kakinya. Yang kalau semua harta yang dia milikin untuk ganti jari jempolnya mungkin gak cukup. Kalau tahu-tahu dia ditabrak atau apa, jari jempolnya harus dipotong kakinya, dia mau bayar berapa untuk punya jempol lagi? Gak cukup harta dia. Makanya terkadang kita lebih bersyukur ya kepada jari, motor kita, mobil kita, daripada kaki yang Allah berikan kepada kita. Maka setelah itu gunakan yang namanya raga yang Allah berikan dalam ketaatan. Ya dudukmu, tasbih, jalanmu, solawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Apa yang kau lakukan semuanya? Dimulai dengan doa, diakhiri dengan doa. Masuk ke toilet. Teman-teman tadi masuk toilet baca doa enggak? Mungkin sebagian, waduh, yang dia pikirkan, cepetan ini. Apalagi toilet sini Abu Maryam, nggak ada kuncinya tuh. Waduh, itu pada ketakutan dalam sana itu kan. Anak kadang-kala kalau sudah toilet yang nggak ada kuncinya, satu kaki pegangin pintu, gitu kan. Masya Allah jamaah. Tapi kita lupa tuh baca doa masuk ke sana. Keluar juga mengatakan ghufranak, Allahu Akbar jamaah. Itu bentuk syukur. Kita masuk berdoa, memohon pelindungan minal khubthi wal khaba'ith. Kita keluar menyatakan kepada Allah, ghufranak, ampunanmu ya Allah, minta ampun ya Allah. Minta ampun. Wallah, nikmat yang tadi di kamar mandi itu belum kita syukuri. Berapa antum mau bayar kalau ternyata nggak bisa mengeluarkan yang apa yang antum makan tadi? Sehari nggak keluar, 2 hari nggak keluar, sepekan nggak keluar. Antum lihat ada sebagian orang yang pakai selang.
dia harus pakai selang mengeluarkan itu. Makanya kita harus benar-benar selalu bersyukur sama Allah. Itu orang beriman. Taib. Tapi ternyata semuanya tidak selalu menyenangkan. Wa in asabathu dharra. Gimana orang beriman ini kalau terkena sesuatu yang membahayakan, yang tidak menyenangkan dia? Satu yang dilakukan sabar. Dia bersabar. Karena sama yang kasih tadi nikmat Allah, yang kasih musibah juga Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Ana harus bersabar juga ngeliat ini. Nah, bersabar. Fakana khairan lahu. Maka kesabaran itu baik buat dia. Jemaah rahimakumullah. Allah itu sudah menyampaikan kalau kita akan diuji. Antum semua akan dikasih bala. Apa kata Allah di surat Al-Baqarah? Coba dibuka Qur'annya, karena anda lihat sebagian sudah ada yang mulai merem-merem jemaah. Coba pembawa acara memilih yang membaca Al-Baqarah 155 sampai 157. Nah, nah, Al-Baqarah 155 157. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i ونقص من الأموال والأنفس والثمرات pakai sa ya. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا lillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu lagi. Ulaika alaihim salawatun. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa Masya Allah. Artinya, kalau semua sudah paham nggak perlu bacaan artinya. Udah ngerti semua kan? Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Masya Allah, barakallahu fikum. Kita lihat ya, Allah sudah memastikan. Jadi orang itu kalau sudah dikasih tahu jadi enak gitu. Engkau nanti di sana, momennya ada orang melakukan perjalanan nih, mau berangkat ke Bandung. Syuf, di Bandung nanti di kilometer sekian akan ada kepadatan. Kemudian kilometer sekian nanti tolnya itu lobang-lobang. Kemudian kilometer sekian jembatannya putus. Engkau harus lewat jalan bawah. Ini tuh nanti kembali ke tol. Awas nanti setelah itu akan ada perampokan di situ. Allahu Akbar. Tapi kan dia siap, ana mau ke Bandung, mau tidak mau harus jalanin tuh. Dan Allah sebutkan, kami benar-benar akan memberikan ujian. Sedikit rasa takut.
Dan kita hidup dengan rasa takut itu jemaah. Takut apa? Takut penyakit, apalagi semakin tua. Antum bentar lagi makan ya, melihat aduh kolesterol ini kolesterol, ini asam urat, ini takut. Ada yang nggak apa-apa lah sesekali, nggak apa-apa lah, ya ada udang. Jadi rasa takut itu ada. Kita hidup dengan rasa takut itu jemaah. Takut dengan ditabrak umpamanya ya. Takut dengan perampokan, macam-macam. Ada rasa takut. Ada rasa takut emak-emak. Apa rasa takut emak-emak? Oh, suaminya kawin lagi. Sensitif banget itu. Nah, takut ya nanti gimana. Jemaah, suami kalau kepingin poligami, tapi takdirnya enggak bakal poligami. Makanya pernah sampaikan di Jember itu ada seorang perempuan yang curhat sama Ustaz. Dulu anak sempat mau dipoligami Ustaz. Tapi ya alhamdulillah Ustaz, suami anak mati Ustaz. Jadi belum sempat poligami, mati. Karena memang dalam catatannya itu nggak ada, mati dia gitu loh jemaah. Tapi rasa takut itu ada. Itu ujian buat dia. Seharusnya rasa takut ini mengantarkan kepada Allah gitu loh. Ya sudah mau gimana? Yang mencatat takdir itu Allah. Kadang-kadang enggak, kalau engkau nggak punya keinginan ya nggak akan terjadi. Yang terjadi itu tidak selalu yang kita inginkan. Bahkan lebih banyak hal-hal yang tidak kita inginkan malah terjadi. Semua ingin punya anak yang sempurna. Cacat lahir anaknya sama. Apakah ada orang tua yang menginginkan? Enggak ada. Tapi itulah takdir Allah Azza wa Jalla. Sampai ada orang tua yang Masya Allah ya, dia itu lama nggak punya anak. Akhirnya dia berangkat ke dokter ini macam-macam, tetap nggak punya anak. Akhirnya sudahlah nggak usah lah. Bismillah, mereka menjalani hidup tanpa anak. Masya Allah, hamil istrinya. Setelah mau lahiran, setiap USG itu terlihat 2 anaknya kembar. Sudah. Pas hari kelahiran, sang bapak nunggu di luar, sudah disiapkan 2 tempat bayi. Tahu-tahu bidannya keluar ngambil 1 tempat lagi. Anaknya 3 ternyata. Allahu Akbar. Nggak terlihat di USG itu, tersembunyi dia. Artinya orang tua tidak menginginkan itu, tapi Allah menginginkan itu. Maka di sini seorang hamba yang namanya ujian itu, Allah yang menginginkan ujian itu terjadi. Rasa takut, kelaparan. Mungkin sebagian kita belum pernah merasakan kelaparan, tapi sebagian kita pernah dulu diuji dengan kelaparan. Dan kita ada istilah apa? Resesi ekonomi. Iya. Tahun apa? 2024 nih. Apa sedang berjalan? Sedang berjalan kayaknya jemaah. Sekarang ini. Jadi anak punya sepupu, punya ipar, dia ngomong, ada tanah murah gitu loh. Murah tanah ini. Anak ngomong, kalau murah pasti banyak yang beli. Anak ngomong. Ditawarkan ke sana, tawarkan ke sini, gak ada yang beli. Berarti mahal. Ya mahal karena orang-orang pada gak punya fulus. Fulus lagi seret sekarang ini. Di berbagai macam lini ekonomi, aduh sedang seret sekarang. Itu ujian dari Allah. Udah takut, lapar lagi nantinya. Kemudian kekurangan harta. Sebagian kita mungkin dulu Ustaz penghasilan anak sekian. Dulu. Sekarang mulai berkurang. Kekurangan orang-orang yang dicintai. Coba yang sudah tua ini. Atau kita punya kawan Humam rahimahullahu ta'ala ya. Dia harus pergi. Mungkin kecintaan kita kepada dia tidak terlalu. Tapi bagaimana istrinya, bagaimana anak-anaknya harus kehilangan orang-orang yang dicintai. Dan kita pun akan melewatin itu. Kita akan melewatin itu. Bagaimana kalau tahu-tahu antum dapat kabar berita anakmu meninggal. Yang di pesantren. Allahu Akbar. Antum gak siap gitu loh. Dan Nabi SAW sering kali ya, beliau menyenandungkan sebuah bait syair yang bunyinya wa ya'tika bil akhbar man lam tuzawwadi. Dan akan datang berita kepadamu yang engkau belum siap mendengarnya. Belum siap. Ada orang yang memang sudah siap. Sudah siap, contohnya ya istrinya udah sakit-sakitan, udah parah ya, ini itu macam-macam. Kita kan dapat kayaknya sudah mau
mau meninggal dunia. Kemarin abah ana sempat sakit parah ya, di rumah sakit. Parah banget sudah. Baru pertama ana dampingin abah di rumah sakit dengan sakit parah. Sudah. Adiknya abah di Jakarta. Hampir tiap hari video call. Karena bersaudara dari 9 atau 10 tinggal 3. Jadi adiknya ini tiap hari video call. Dalam bayangan dia kayaknya sudah mau meninggal. Terus subhanallah, yang meninggal adiknya abah ana. Yang sehat seger bugar, dia yang meninggal. Abah ana keluar dari rumah sakit. Subhanallah. Itulah ada kondisi-kondisi yang Allah sudah kasih tahu. Allah akan kasih ujian itu. Solusinya apa? Wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang yang sabar kayak apa sih? Alladzina idza asabathum musibah. Mereka yang kalau kena musibah, apa yang mereka ucapkan? Inna lillah. Ini beriman dengan takdir. Sesungguhnya kami milik Allah gitu. Kita ini semua dalam genggaman takdir Allah. Antum punya keinginan apapun tidak akan terjadi. Kecuali Allah mengatakan terjadi. Nggak bakal. Walaupun antum persiapan bagaimana Allah katakan tidak. Antum lihat ada orang yang mau berangkat haji kemarin. Udah sampai pesawat jemaah. Turun. Mau ngasih makan ayamnya. Iya. Turun dari pesawat. Anak-anaknya bingung. Ya Allah mau gimana sudah. Turun dia. Nggak jadi berangkat haji. Dan ada orang yang sudah siap berangkat haji. Tahun itu Allah kasih penyakit buat dia. Nggak berangkat haji. Nggak selesai. Ada yang sudah sampai ke Mekah. Tapi dia nggak bisa wukuf di Arafah. Itu ujian dari Allah. Karena kita milik Allah. Maka katakan inna lillah. Kita milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kita bakal kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Semuanya. Keluarga kita, bapak kita, ibu kita, anak-anak kita. Nah, itu takdir Allah juga itu. Nggak ingin berbunyi, tahu-tahu bunyi jemaah. Nah, sahih. Nggak dalam bayangan, tahu-tahu bunyi gitu kan. Wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yang kalau kena musibah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau antum seperti itu ya. Bukan hanya ucapan di lidah ya, tapi sebuah keyakinan kita tuh milik Allah. Makanya Nabi SAW ketika cucunya meninggal dunia, anaknya Zainab kalau nggak salah ya, beliau mengatakan, kasih tahu Zainab, inna lillahi ma akhad walahu ma a'ta wa kullu syai'in ila ajalin musamma. Nabi mengatakan alaihi salatu wasallam, katakan kepada Zainab, milik Allah yang diambil. Yang diambil milik Allah. Yang disisakan juga milik Allah. Artinya kita lihat ini yang tersisa ini juga milik Allah, bakal diambil juga, iya. Semua tinggal nunggu waktunya. Semua nunggu waktu, jangan. Jadi nggak ada yang cerita nggak nunggu antri ya. Kita nunggu antrian musibah itu datang menimpa kita. Dan musibah terbesar tadi ketika ditinggal mati atau kita yang akan mati. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Orang yang yakin dengan imannya dia milik Allah, maka mereka akan mendapatkan solawat dari Tuhan mereka. Allah bersolawat sama dia. Warahmah, Allah kasih rahmat dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jamaah rahimakumullah, ada satu ayat lagi yang kita ingin baca. Ayat ini di surat Al-Hadid. Ayat 22-23. Surat Al-Hadid ayat 22-23. Nah, coba siapa yang mau baca? Al-Hadid. Hadid itu apa artinya? Besi. Tafadhol. Masya Allah, anak kena musibah terus dari tadi jamaah. Naam, tafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sabiqu ila Dua-dua. Ma asaba min musibatin. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'a
Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Barakallahu fiik. Artinya? Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka-cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Subhanallah, kita lihat jemaah. Kalau lagi kena musibah, jangan terlalu sedih lah. Ya udah takdirnya, mau diapain? Makanya seorang muslim, kata Nabi SAW, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minul dha'if. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Setiap orang beriman ada kebaikan. Kalau bicara kuat itu kuat apanya? Kuat apanya jemaah? Mukmin kuat apanya? Kuat badannya, kuat imannya, kuat tekadnya, kuat kesungguhannya. Baru setelah itu nanti kuat ilmunya, kuat ekonominya, kuat fisiknya. Itu kekuatan yang mendukung ya. Tapi yang utama adalah kekuatan iman, kekuatan tekad. Itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Pokoknya beriman ada kebaikan. Lalu beliau mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk. Engkau bersemangatlah untuk meraih apa saja yang bermanfaat. Jadi mukmin itu jangan pernah meremehkan keuntungan dunia apalagi keuntungan akhirat. Sudah, bermanfaat engkau ambil. Wasta'in billah, minta tolong sama Allah. Jadi dalam meraih cita-cita, meraih keinginan, minta tolong sama Allah. Yang ketiga, wala ta'jaz, jangan jadi orang yang lemah. Orang yang lemah itu aduh nggak mampu, nggak bisa, ini itu nggak. Orang mukmin itu berusaha. Fa in asabaka syai'. Nah, di sini kalau engkau tertimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, jangan mengatakan andai kata, nggak ada, nggak laku andai kata. Andai kata itu membuka pintu setan. Hanya orang itu jadi hidup dalam kesedihan. Andai kata waktu itu aku tidak, andai kata nggak ada. Udah terjadi. Tapi katakan qadarullah wa masya'a fa'al. Katakan udah takdirnya Allah dan Allah berbuat apa yang Allah kehendaki, bukan yang kita kehendaki. Maka di ayat ini disebutkan nih, apapun musibahnya, musibah umum yang menimpa banyak manusia, gempa, banjir, atau musibah yang menimpa personal. Engkau yang kena musibah secara pribadi. Itu semua sudah dicatat. Udah dicatat. Allah menjelaskan ini supaya kalian tadi tidak berduka cita. Kenapa? Ya udah Allah catat. Engkau mau berbuat apapun gak akan berubah gitu. Terus kalau engkau dapat nikmat ya juga, engkau kalau dapat nikmat jangan terlalu gembira. Karena apa? Udah dicatat juga sama Allah. Semua udah dicatat. Maka tugas kita menerima takdir Allah yang baik dan yang buruk. Terus kalau orang sedang susah ya, kembalikan kepada Allah. Karena kesusahan ini biasanya membuat orang jadi tidak produktif ya. Hidup dalam kesedihan. Terus dia menyesali ya takdir dia. Ya udah. Takdir ini hanya untuk mengingatkan kita bahwa kita hamba Allah, lalu kita melanjutkan perjalanan menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yakin tidak ada musibah yang diberikan kecuali sesuai dengan kemampuan orang itu. Nggak ada yang mengatakan anak nggak mampu, bukan nggak mampu, orang itu nggak mau. Nggak mau dia. Dia kepingin kalau suruh milih musibah, ya anak kalau milih Ustaz sakit kepala aja lah, tapi kalau kanker jangan lah. Emangnya orang bisa milih gitu? Kan ada orang Ustaz, anak nggak mampu, anak kok kena kanker Ustaz. Engkau mampu. Dan kita semua sedang menunggu antrian juga
untuk meninggalkan dunia ini. Barakallahu fiik, itu mungkin yang dapat Anda sampaikan. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Baik, kita mulai sesi tanya jawab yang diawali dari ikhwannya dulu. Jadi kalau kajian itu seharusnya kacang yang disuguhkan oleh, bukan yang berat-berat kayak gitu. Nah, iya, masukkan ini kacang, pokoknya yang kriuk-kriuk gitu kan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ini bisa ketemu Ustaz langsung offline Ustaz. Biasanya kita ngajinya dari jauh terus. Izin Ustaz bertanya, di mana kita kan sudah melihat dalam Quran bahwa kita 50.000 tahun yang lalu sudah dicatat di Lauh Mahfuz kemana dan bagaimana, termasuk bahagia dan tidak bahagia. Pada kenyataannya kita kan terlalu kalau kita iman kita tidak sampai ke sana, mungkin itu juga seperti disebutkan di dalam surah ayat itu, ketakutan itu gampang. Jadi gini Ustaz, sekarang kita dalam posisi kalau itu sudah ada catatan buat kita, bagaimana kalau misalnya ini mohon petunjuk Ustaz, kita fokus aja menuntut ilmu misalnya. Karena walaupun telat ya Ustaz ya, mungkin tidak bukan ke pondok, tapi kita sudah di posisi seperti sekarang, kita ngaji aja terus. Sementara kita nggak masih punya kewajiban untuk menghidupi keluarga dan sebagainya gitu. Apakah itu akan datang sendiri atau bagaimana? Atau akan Allah carikan gitu sehingga kita itu bisa istiqomah langsung di situ. Kita udah yakin kok pasti itu udah jatah kita gitu ya. Karena saya melihat bahwa rezeki itu lebih cepat mengejar kematian kita. Karena rezeki habis baru kita diambil selesai gitu. Ini kira-kira kalau kita seperti itu, nah jujur saya masih agak sedikit tahu apa kita tetap harus ada ikhtiar gitu. Itu Ustaz, terakhirnya Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Iya jemaah, ini menarik sekali ya. Apakah dengan semua sudah dicatat dan ditakdirkan, kita kemudian nggak ada usaha? Tetap kita itu ada perintah dan ada larangan. Contohnya nih, kan sudah ditentukan. Allah kan udah tahu siapa yang masuk surga dan masuk neraka. Ya anak udah nggak perlu sholat ya. Ntar masuk surga, masuk neraka, masuk neraka. Nggak seperti itu. Orang tuh disuruh berusaha. Yang ingin masuk surga, ini loh jalannya. Yang ingin masuk neraka, ini jalannya. Kalau bicara tadi rizki, Rasulullah SAW kerja, menyuruh sahabat bekerja. Bahkan ketika ada seorang sahabat yang dia minta usaha kepada Nabi SAW, maka Nabi suruh dia cari kayu gitu. Cari kayu lah engkau. Itu lebih baik daripada engkau minta-minta. Tugas seorang beriman ini percaya dengan takdir. Yang kedua, perintah Allah dilaksanakan. Larangannya ditinggalkan. Kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan, dia bersabar. Waktu kita mau lulus dari Madinah, kita minta nasihat ke rumahnya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, hafizahullah ta'ala. Beliau sekarang lagi daurah di Lombok kalau nggak salah. Kita minta nasihat. Di antara yang beliau sampaikan itu, beliau nyampaikan berdakwah itu fardu kifayah. Artinya kewajiban yang untuk banyak orang. Kalau sudah ada yang melakukan, engkau jadi nggak wajib. Tapi memberikan nafkah kepada keluargamu itu fardu ain. Fardu ain artinya engkau yang punya kewajiban kasih nafkah kepada keluargamu. Maka jangan sampai engkau menyibukkan diri dengan yang fardu kifayah, yang fardu ain engkau tinggalkan, engkau terlantarkan. Nah, begitu pula tadi orang-orang yang belajarkan, ketika dia belajar dia tahu Nabi SAW nyuruh sahabat bekerja, dan para sahabat itu semuanya pada bekerja. Bahkan subhanallah bagaimana Umar bin Khattab ya, Abdullah bin Mas'ud itu benci banget sama anak muda yang nganggur. La fi amali dunya wala fi amalil akhirah. Enggak dia melakukan pekerjaan yang dapat menguntungkan dunia dia, enggak juga menguntungkan akhirat dia. Kan sekarang banyak model seperti itu. Orang-orang yang mungkin kerjanya cuma bersenang-senang. Jadi belajar iya, kewajiban dilaksanakan. Makanya ketika orang belajar itu dia jadi tahu apa kewajiban dia.
Maka Allah mengatakan selesai sholat Jumat, bertebaranlah. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Cari karunia dari Allah. Jadi ada usaha keluar dari masjid cari rizki. Tapi dalam proses itu Allah mengatakan wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Perbanyak ingat Allah. Karena jangan sampai ketika keluar dari masjid ya lupa dengan masjid gitu. Barakallahu fikum. Mungkin seperti itu. Insyaallah sudah ada yang mulai makan? Masyaallah. Minum, ada yang makan, ada yang minum. Udah, Masya Allah jamaah. Udah mulai tanda-tanda kelaparan sudah. Ini ujian tadi. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bikum. Bang antum kayaknya tambah kurus bang. Diet kayaknya. Ternyata diperhatiin. Anda anak. Masya Allah. Ustaz kan selalu bikin video untuk olahraga. Masya Allah, alhamdulillah. Atlet dari Wisma Atlet. Fadal bang, fadal bang. Ilmunya. Sedikit aja pertanyaan Ustaz, bagaimana tentang tadi kan tentang beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Ada pelaku maksiat yang bicara tentang bahwasannya mungkin dia sudah ditakdirkan seperti itu. Nah, apakah si pelaku maksiat tersebut masih bisa memilih atau bagaimana Ustaz? Mohon penjelasan. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya, kalau bicara seorang berbuat maksiat, maka kemaksiatan itu tidak akan terjadi kecuali karena takdir Allah Azza wa Jalla. Tapi ada konsekuensi dari maksiat, neraka. Kalau orang ini sudah tahu kau berbuat maksiat, iya, Anda tahu ini kemaksiatan yang Anda sudah lakukan, dan setelah terjadi baru tahu kalau itu takdir. Makanya ada orang yang mau berbuat maksiat tapi nggak jadi. Dia umpamanya kepingin berzina ya, anggap dia sudah berangkat ke tempat perzinahan, tahu-tahu ditelepon, abahmu meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak jadi dia berzina, dia pulang ke rumahnya. Itu tidak jadi, artinya dia tidak ditakdirkan. Ketika sudah terjadi, maka engkau harus tahu dua konsekuensi. Engkau bertobat atau engkau terus berbuat dosa. Karena ada perintah Allah untuk bertobat. Sehingga ketika seorang berbuat maksiat, jangan kemudian dia mengatakan, ya sudah, kayaknya anak ditakdirkan berbuat maksiat dan ditakdirkan masuk neraka. Kayaknya dia nggak mau. Dia tetap maunya takdirnya masuk surga dia. Tapi kemaksiatan terjadi juga karena takdir Allah Azza wa Jalla. Setelah engkau berbuat maksiat, Allah perintahkan engkau bertobat. Maka kembalilah kepada Allah Azza wa Jalla. Intinya, tidak ada satupun yang terjadi di muka bumi ini. Kekufurannya orang kafir, kemaksiatannya pelaku maksiat, kesyirikannya kaum musyrikin, itu tidak akan terjadi kecuali dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah benci dengan kekufuran, Allah benci dengan kemaksiatan. Tapi Allah berkehendak itu terjadi dengan hikmah lah. Allah punya banyak hikmah. Di antara hikmah orang berbuat maksiat ini jamaah, antum nggak jadi ujub, nggak jadi sombong. Kita banyak dosanya aja kadang-kadang merasa baik. Gimana kalau nggak punya dosa? Seperti itu. Jadi itu terjadi karena takdir Allah juga, dan kewajibannya ya bertobat kepada Allah agar dihapuskan dosanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, oh itu ada pertanyaan tertulis. Nah, mau diambil? Tafadhol, kalau sulit antum jangan bacakan. Tentang poligami. Anak hari ini biasanya ubay saja, nggak ubay pas istrinya. Ini pertanyaan dari para. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, semoga Ustaz dan semua keluarga Jiga senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, ada seseorang yang dulu dekat dengan kita dan pernah baik untuk dunia kita, tetapi saat ini orang tersebut masih terus menghubungi kita dengan sangat masif dan terus mengajak kita melakukan dosa dan maksiat. Apa kita harus menghapus kontak dan memblokirnya untuk keselamatan dunia dan akhirat kita?
agar terhindar dari kemaksiatan dan selamat dari fitnah dunia berupa harta yang haram. Syukran Ustaz. Masya Allah jemaah. Jadi ternyata memang ada duat ala abwabi jahannam. Ada pendakwah-pendakwah yang berdiri di atas neraka jahannam, yang ngajak orang berbuat maksiat gitu. Ada syayatinul insi wal jin. Ada setan-setan dari bangsa manusia dan setan-setan dari bangsa jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Yang dia mewahyukan ucapan-ucapan yang menipu, yang mengajak orang untuk berbuat kemaksiatan. Apa yang harus dilakukan? Kalau ternyata pelaku kemaksiatan ngajak berbuat maksiat, kenapa Anda tidak ngajak kepada ketaatan? Boleh jadi kesalahannya di kita. Ini orang ngajak kemaksiatan. Ayolah engkau datang, ada kajian nih di rumah, yuk bismillah aku jemput ya. Bagaimana sekarang kita yang menawarkan jemputan kepada dia? Kita yang menawarkan mengajak dia untuk jadi lebih baik. Engkau kayaknya lama gak pernah ikut kajian, Anda jemput hari ini ya. Jadi dibalik tuh. Nanti biasanya lama-kelamaan dia malah dia risih sama kita. Aduh, malah dia yang blokir kita. Karena selalu diajak kepada kebaikan gitu loh. Jadi ini kesempatan. Kalau antum blokir, antum kan pasif berarti. Cuma diam doang. Enggak, sekarang dirubah. Dia ngajak kepada maksiatan, antum mengajak kepada ketaatan. Ayolah. Share ini, share apa? Share kajian, share jadwal, share ini macam-macam sampai terakhir biasanya dia akan blokir antum. Tapi kan dia yang blokir bukan antum. Tapi pada hakikatnya bolehkah kita memblokir? Kita boleh jemaah. Maka kenapa disyariatkan hijrah ya? Hijrah itu meninggalkan negeri itu, kampung itu, semuanya ditinggalkan. Ingat yang membunuh 99 orang, kemudian 100. Apa nasihatnya sang alim? Tinggalkan kampung. Jadi bukan diblokir satu orang, satu kampung dia tinggalkan semua. Kenapa? Kalau engkau tetap di situ, ya kembali berbuat dosa. Jadi kalau memang membutuhkan hal itu nanti nggak ada masalah. Tapi usahakan kita yang mendakwain mereka jemaah. Terus terang kalau orang jahat berani mengajak kepada kejahatan, kenapa kita yang taat kadangkala nggak nyaman ya? Ini kadang-kadang di grup tuh, antum kalau di grup-grup yang urusannya fulus dunia, tahu-tahu share kajian, ini bukan grup dakwah wala grup apa jemaah. Kalau kemaksiatan nggak ada masalah di share di sana. Na'udzubillah min dzalik. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Dari Ahmad ada lagi mungkin, atau dari ikhwannya ada tambah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz bertanya keterkaitan dengan tadi takdir baik dan takdir yang tidak kita harapkan. Jadi yang ingin saya tanyakan keterkaitan dengan ada namanya tolak balak gitu Ustaz. Ada hadis ittaqunar walau bi syiqqi tamrah. Ada juga kalau kita bersedekah man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Kan gitu Ustaz ya. Nah, keterkaitan dengan ayat dan hadis tadi, karena kadang-kadang rada membingungkan. Ini keterkaitan satu ada dunia dan akhirat, begitu. Jadi kita meniatkan kalau sesuatu itu untuk keselamatan dunia, gitu. Karena kita ada balak di dunia dan di akhirat juga, gitu. Tapi yang sering kita khawatirkan itu balak-balak yang ada di dunia kadang-kadang yang sering kita khawatirkan. Misal di perjalanan takut jatuh atau takut kecelakaan atau apapun lah itu, gitu. Jadi yang sering muncul di benak kita seringnya dunia. Dan apakah yang tadi kita niatkan, misal kita bersedekah karena kita kekhawatiran ada balak yang di dunia itu, gitu, itu dibenarkan atau tidak? Sedangkan kalau niat, kalau di hadis yang lain innamal a'malu binniyat. Kalau seandainya niatnya karena Allah dan Rasulnya, kita dapat pahala dari Allah dan. Tapi kalau seandainya di dunia, kita cuma dapat dunia. Nah, ini kaitannya dengan itu.
Mohon mungkin penjelasannya gimana Ustaz? Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya jamaah, di antara yang dapat menolak bala itu adalah sodakoh ya. Doa, sodakoh. Nabi SAW mengatakan as-sadaqatu awsana'iul ma'ruf taqi masari as-su' ya. Perbuatan baik, membantu orang lain, nolong orang lain itu menyelamatkan kita dari petaka-petaka buruk. Seperti itu. Dawu mardakum bis sadaqah, obatin orang yang sakit di antara kalian dengan sodakoh. Nah, ini berkaitan tadi, gimana kalau orang itu beramal untuk dunia, akhiratnya dapat nggak? Yang pertama, ada amalan-amalan yang memang balasannya itu dunia akhirat. Jadi balasannya itu dunia dan akhirat. Artinya di dunia engkau dapat manfaat dari sodakohmu, dihindarkan dari bala. Di akhirat diselamatkan dari api neraka. Kalau orang ini pembahasan, Anda membaca beberapa penjelasan para ulama. Kalau dia niat beramal hanya untuk sehat, supaya bebas dari penyakit, supaya selamat dari bala, maka dia hanya mendapatkan dunia. Bebas. Kalau dia berharap akhirat, dunia ikut. Bagaimana kalau dia niatkan sebagian dunia, sebagian akhirat? Dia niatnya, iya Ustaz, ana kepingin diselamatkan dari balak di dunia, tapi ana juga kepingin diselamatkan dari balak di akhirat, seperti itu. Maka pahalanya nggak sempurna, karena dia sudah minta di dunia. Sebagian dia sudah minta di dunia. Maka yang sempurna ketika seorang bersodakoh, dia berharap akhirat, dunia ini ikut gitu. Seperti puasa, orang puasa itu sehat. Kalau bicara kedokteran, ya puasa bisa ini, bisa, oh ada manfaatnya duniawi. Engkau nggak perlu niat 1% pun untuk dunia, dapat sehatnya itu. Niatkan untuk akhirat. Tapi kadang-kala berat ya. Kadang-kala kita memang sejak awal niat, ya Allah ini takut kena musibah dunia, kita bersedekah. Ketika seorang sahabat datang kepada Nabi SAW ya, membawa 1 ekor onta dengan lengkap pelananya, lalu mengatakan hadhihi fi sabilillah, ini di jalan Allah. Apa kata Nabi SAW? Laka biha yaumal qiyamah 700 naqah. Engkau akan dapat gantinya pada hari kiamat, bukan di dunia ya. Pada hari kiamat 700 ekor onta, semuanya pakai pelana. Jadi kembali, kalau bicara niatnya hanya dunia saja, dapat dunia. Kalau niatnya sebagian dunia, sebagian akhirat, karena ini untuk ibadah yang memang ada manfaat duniawinya ya. Nabi nyebutkan manfaat duniawinya. Kalau dia meniatkan tadi 2, maka sebagian dia dapat dunia, sebagian akhirat. Tapi kalau dia niatkan semuanya untuk akhirat dia, dunia dapat, akhiratnya tidak berkurang sama sekali. Maka perlu belajar bagaimana menata hati kita. Usahakan ketika bersedekah memang tadi benar-benar berharapkan keridhaan Allah, diselamatkan dari api neraka, selamat dari dunia, insyaallah ikut. Hadza wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Jadi terakhir dari ketua Jika Jadi Menutup. Ketua menutup maksudnya. Anda mau tanya, ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kalau seseorang biasa melakukan sholat duha yang seperti tadi Ustaz katakan sebagai biaya dari sendi-sendi kita itu Ustaz, apabila dia safar, apakah sholat duha itu harus dia lakukan seperti biasa atau ada kekhususan karena safar tidak perlu sholat duha? Yang pertama Ustaz. Yang kedua Ustaz, bolehkah kita berdoa dan misalkan begini Ustaz, ya Allah, masukkanlah hambamu ini dan keluarga kami ya Allah ke dalam surgamu tanpa azab dan tanpa hisab. Itu bolehkah kita memohon doa seperti itu Ustaz? Sekian Ustaz. Masya Allah. Iya, berkaitan dengan pertanyaan yang pertama ya. Ketika seorang musafir atau sakit, kemudian dia tidak dapat melakukan rutinitas ibadah yang dia lakukan, maka tetap ditulis sama malaikat seperti yang dia lakukan ketika sehat dan tidak musafir. Tapi bukan berarti dia nggak boleh sholat duha. Ada kalau dia nggak sholat duha ditulis juga, karena dia biasa sholat duha.
musafir. Maka Nabi SAW yang beliau tinggalkan biasanya adalah rawatib. Beliau nggak sholat rawatib karena memang sholatnya dipendekkan. Jadi zuhurnya sudah 2, masa mau sholat qobliyah ba'diyah? Sudah itu. Maka kalau tadi kan dia biasa sholat duha, dia boleh sholat duha. Tapi kalau dia merasakan, ya Allah aku capek, mau istirahat, itu malaikat tetap menulis dia sholat duha. Seperti yang biasa dia lakukan ya, ibadah-ibadah yang biasa lakukan ketika dia nggak safar. Adapun yang kedua, bicara memohon kepada Allah masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ana juga membaca beberapa penjelasan para ulama, ada yang melarang dan ada yang membolehkan. Tapi ana lihat sebenarnya nggak ada dalil yang kuat untuk melarang doa tersebut. Tapi kita juga harus tahu diri. Nabi SAW sudah menyebutkan ini loh. Kalau engkau mau masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, ini kriterianya. Jangan sampai engkau kriterianya nggak dilengkapin, tapi doanya minta ya Allah loh. Kriterianya lengkapin. Karena engkau sudah tahu nggak bakalan masuk loh. Artinya yang masuk surga itu punya kriteria ini. Sedangkan kita nggak punya kriteria tersebut. Maka berdoalah, mohon masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Tapi tolong kriteria itu dilengkapin. Ini menunjukkan kita serius mau masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Bukan hanya orang berdoa tapi kelakuannya nggak sesuai dengan apa yang dia minta. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Langsung makan. Baik jamaah, itu mungkin dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Ada sebuah doa yang Nabi hampir tidak pernah tinggalkan ya ketika berkumpul dengan para sahabatnya. Beliau mengatakan, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, semoga kajian siang ini dapat memberikan kita banyak ilmu dan insya Allah bisa kita implementasikan di dalam kehidupan kita di hari-hari kita. Cara selanjutnya santai plus makan. Dari saya mau acara, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Kekatan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.